Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Feby dan Bu Yopa yang akan membahas seputar materi fisika yang sangat menarik tentunya. Nah, pada pertemuan lalu kita telah membahas salah satu materi fisika. Nah, apa tuh Bu Yopa? ya, materinya adalah gerak melingkar. Nah, gerak melingkar itu sendiri ciri-cirinya adalah lintasannya berbentuk lingkaran. Nah, di sini gerak melingkar itu ada terbagi menjadi dua, di mana gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Nah, gerak melingkar ini Bu sama sebenarnya seperti dengan gerak lurus. Oh, seperti itu. Gerak lurus kan ada nih gerak lurus beraturan dengan gerak lurus berubah beraturan. Betul Hanya sekali. saja pada gerak melingkar ini kita ada komponen-komponen lainnya seperti sudut dan jari-jari. Nah, betul sekali ya Bu Yopa. Nah, oleh sebab itu, anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membuktikan atau mungkin menyelidiki bagaimana variabel-variabel yang terdapat pada gerak melingkar itu Bu Yopa. Iya. Nah, pada kesempatan ini akan kami suguhkan dengan menggunakan suatu eksperimen. Nah, adapun tujuan percobaan kita pada kesempatan kali ini adalah agar kalian semua dapat menyelidiki hubungan antara kecepatan sudut, kecepatan linear, jari-jari terhadap percepatan sentripetal suatu gerak melingkar. Nah, oleh sebab itu kita langsung masukin saja ya Bu Yopa, bagaimana alat dan bahannya. Oke. Oke anak-anak, nah setelah kalian melihat apa saja sih alat dan bahan yang akan digunakan dalam melakukan eksperimen dari gerak melingkar ini. Oke, di sini alat dan bahannya sudah Ibu rancang ya menjadi seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kita lihat. Nggak Tada. Oke, apa ya? Oke, jadi untuk membuat seperti ini, langkah yang pertama yang dilakukan adalah kita lihat ya Bu Feby. Nah, pertama kita ukur dulu Menggunakan nih ya. penggaris. Oke. Oke, Nah, kita ukur jari-jarinya. Jari-jari ini kan berupa benang ya kan, yang akan kita gunakan untuk memutar dari beban tadi. Oke, pertama kita ukur menjadi 20 cm ya. Kita coba dengan 20 cm ya. nih bisa kita lihat ya, nanti ukurannya itu 20 cm. Nah, jadi anak-anak sekalian bisa mengukurnya tentu berdasarkan dari pengukuran ya Bu Yopa. Iya. Kita harus mengukurnya tentu dari garis 0 cm gitu. Kita lihat ya, sampai ke garis yang 20 cm nih terbalik ya. Kita sesuaikan aja nanti. Oke, 20 cm ya Bu Yopa. Terus dia apa nih Bu Yopa? Pertama, nih ada sebuah pena nih. Kita buka ya penanya. Ya, kita masukkan benang yang 20 cm tadi. Jangan lupa ya, kita Pertama tandain kita dulu ya. tandai. Oke, terus Bu Yopa. Kita masukkan. Masukin ya. Sesuai dengan tanda tadi ya, 20 Iya. cm sini. 20 cm. Oke. Nah, Setelah itu Bu Yopa, setelah itu kita ambil beban seberat berapa? ini kira-kira 100 gram. 100 gram. Kita ikat ya Bu Yopa, kita ikat kencang, tapi nanti kalian lebihkan aja nanti biar supaya Iya. nanti untuk diukurnya pas 20 cm. Diikat dengan kencang ya Bu Yopa ya, biar saat kalian memutarnya nanti tidak copot seperti itu. Oke, sudah seperti ini. Nah, selanjutnya seperti apa nih Bu Yopa? Udah ada beban yang 100 gram. Nah, biar supaya dia seimbang nih Bu Yopa. Ini langkah selanjutnya seperti apa nih Bu Yopa biar seimbang ketika kita memutarnya nanti? Kita ikat, kita beri beban di bawahnya. Nah, seperti yang Ibu bikin ini. Oh, berarti berat beban yang di sini ini boleh 100 gram atau lebih atau seperti apa nih Bu Yopa? Apakah Boleh. ada ketentuan khusus? Tidak, ini hanya sebagai penahan saja Bu. Oh, oke, seperti itu ya. Nah, Yang- jadi yang jadinya seperti ini ya Bu Yopa. Oke, Ibu jelaskan deh. Jadi ini hanya sebagai penahan saja supaya ketika kita memutar dia tidak lari-lari gitu, tidak
kemana-mana. Jadi yang ada ketentuannya hanya ini, misalnya 50 gram, 100 gram atau 200 gram. Oke, ini variabel dalam kita menghitung dari gerak melingkar ini. Oke, ya kita coba ya, aja kita lihat Bu Yopa bagaimana langkah-langkah mengukurnya. Nah, yang pertama, mungkin pada tabel anak-anak sekalian nanti akan dibagikan suatu LKPD. Nah, tentunya kalian akan baca di sana apa-apa saja yang harus kita ukur. Nah, yang pertama, pada prosedur sekarang ini, Bu Yopa akan ngapain nih Bu Yopa? Bu Yopa akan memutarnya? Memutarnya Oke, akan memutarnya. Dan apa yang harus dihitung nih Bu Yopa? periode. Oke, periode. Nah, pada periode itu apa saja yang kita harus lakukan nih Bu Yopa? Kita hitung apa saja nih putarannya, Putarannya dan waktu yang dibutuhkan seperti itu ya. Ingat ya konsep yang lalu. Oke, kita sediakan mungkin HP kalian untuk stopwatch-nya. Nanti kalian hitung berapa 10 putaran. Oke ya, ini sudah di angka 00. Oke, kita mulai ya Bu Yopa. Siap-siap nanti biar jangan sampai kena ya kawannya ya. Oke. Ya, kita hitung. 1. Ya, Bu Yopa boleh memutar. Ya, 1 2. Seimbang dulu. Ya, oke, tunggu seimbang dulu ya. Oke, sudah seimbang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Stop. Nah, jadi langsung di stop ya. Nah, jadi dibutuhkan waktu sekitar 3 detik,75. Nah, seperti itu. Nah, jadi pada Anda sekalian, ketika kalian memutarnya, pastikan sudah seimbang ya Bu Yopa untuk masa bebannya. Nah, ketika kalian memutarnya, berarti kayak mana Bu Yopa? Cara menghitung 10 putar itu dari mana ke mana nih Bu Yopa? Mungkin anak-anak kita tidak tahu gitu. Coba Bu Pertama, Yopa jelaskan. kita mulai, misalnya bebannya dari sini kita putar, siap. Berarti setelah dia sampai ke titik semula lagi, kita baru menghitungnya menjadi 1 putaran. Nah, ingat ya. Kayak gitu lagi 2 putaran, kayak gitu lagi 3 putaran. Nah, Oke. seterusnya sampai 10 putaran. Jadi ketika pas kalian menghitung 1 putaran itu berarti sudah kalian hidupkan stopwatch-nya gitu dari yang pertama. Udah seimbang masa beban atau sistem ini. Setelah itu hitung sampai 10 putaran, langsung kalian matikan stopwatch-nya. Jadi disitulah dihitung waktunya seperti apa. Jadi harus teliti ya Bu Yopa ya. Jangan sampai menimbulkan kesalahan pada praktikan seperti itu. Nah, selanjutnya kita apakan lagi Bu Yopa dengan 50 gram, terus kita apakan lagi dengan masa yang berapa lagi? Kita tambah lagi masanya menjadi 100 gram ya. Oke, Bu? 100 gram berarti kita ganti ya, kita Kita copot. Nah, di kita copot mungkin kalian bisa, Ibu tidak akan melakukannya, jadi kalian hanya akan mengubah masanya dengan 100 gram atau dengan 200 gram seperti itu, dengan 2 masa saja. Tapi kalau untuk jari-jari setelah selesai untuk 50 gram seperti itu, kalian bisa mengubahnya untuk benang ini berapa panjangnya lagi Bu Yopa? Sesuai dengan yang dibutuhkan pada LKS ya Bu Yopa Boleh ya? 10 atau berapa lagi, Bu 15. Yopa? Nanti kita lihat saja di LKS. Panjangnya berapa ya? Jadi kayak yang akan kalian ubah-ubah adalah panjang tali sama apa Bu Yopa? Sama berat masa. Dari si kelereng kayak gitu. Nah, jadi pada anak sekalian bisa diingat bahwa setelah kalian mau percobaan kali ini, jadi mereka telah berhasil ya Bu Yopa menyelidiki bagaimana nantinya hubungan antara kecepatan linear, kecepatan sudut jari-jari terhadap kecepatan sentripetal seperti itu. Nanti kalian buktikan di sana. Nah, jadi di sini kalian tidak harus menggunakan menggunakan kelereng. Jadi bisa menggunakan apa saja nih Bu Yopa. Jadi barang-barang yang di rumah yang bisa diukur, yang kira-kira ukurannya itu 50 gram, 100 gram, 200 gram, yang sesuai dengan LKS kita tadi. Nah, jadi nanti mereka semua bisa menggunakan mungkin beras di rumah gitu ya. Beras di rumah masing-masing. Jadi dimasukkan nanti ke plastik. Ditimbang dulu misalnya 100 gram atau 50 gram. Nah, seperti itu. Atau mungkin menggunakan jeruk di rumah gitu, atau mungkin menggunakan batu dan lain sebagainya kayak gitu Bu Yopa. Jadi sesuai kreativitas dari Anda semua. Seperti itu. Jadi eksperimen kita kali ini sangat sederhana dan tapi memiliki makna yang sangat esensial seperti itu ya Bu Yopa ya. Lebih memahami jadinya bagaimana gerak melingkar ini. Oke, nah seperti itu ya. Jadi pada kalian sekalian jadi bisa memahami atau mungkin mengerjakan LKPD sesuai dengan prosedur yang telah disediakan, yang telah kami sajikan seperti ini. Nah, adapun beberapanya nanti kalian akan mengolah data yang sudah didapatkan Bu Yopa dari periode tadi. Nah, kalian akan dapatkan nanti berapa putaran, 10 putaran, setiap 10 putaran berapakah waktu yang ditempuh seperti itu. Nanti akan dasarkan periodenya Bu Yopa ya. Nah, setelah itu akan diukur apa lagi Bu Yopa? Kecepatan sudut. Nah, kecepatan sudut. Ingat ya, kecepatan sudut rumusnya apa?
2V per T. Nah, 2pi per T. Sudah ada periodenya, kita masukkan saja ke situ. Oke. Selanjutnya setelah kita mengetahui kecepatan sudut, nah lanjut lagi ke kecepatan linear. Tentukan dari rumus kemarin ya. Coba lagi ya dibalik-balik bukunya. Nah, langsung setelah itu sudah ditentukan kecepatan linear. Nah, langsung saja kita masuki ke ininya ya Bu ya, Pak ya, percepatan sentripetal. Nah, diukur atau mungkin dihitung menggunakan rumusnya seperti apa. Oke, Ananda semua. Nah, di sini grafiknya kita membuatnya ada dua. Yang pertama ada hubungan antara percepatan sentripetal dengan jari-jari, dan yang kedua ada hubungan antara percepatan sentripetal dengan kecepatan linear. Nah, dapat disimpulkan ya tugas Ananda semua. Yang pertama, Ananda harus melakukan percobaan gerak melingkar ini. Setelah itu, Ananda harus menuliskan atau mencatat hasil percobaannya di LKS yang telah disediakan. Nah, mungkin catatan untuk kalian semua bahwasanya penulisan pada LKPD kalian masing-masing ini bisa ditulis menggunakan lembar tugas masing-masing atau mungkin di buku latihan atau tugas. Dan yang kedua bisa langsung kalian ketikkan di Microsoft Word ya, bukan gitu Bu ya Pak? Iya. Oke, jadi itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga eksperimen kita kali ini bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa pertemuan selanjutnya kita akan adakan Ulangan. Oke, ulangan pelajari ya semua materinya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.